Shalom saudara sekalian, hari ini Selasa 28 Juli 2026. Saudara, perenungan kita sepanjang minggu ini adalah Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 tentang orang buta yang sejak lahir tapi dapat melihat mujizat Tuhan. Saudara, pertobatan John Newton adalah salah satu kisah perubahan hidup yang paling dramatis dalam sejarah kekristenan. Dari seorang pedagang budak yang kejam, pembenci agama, ia diubah menjadi seorang pendeta yang mengasihi Tuhan. Dan tokoh penting dalam gerakan penghapusan perbudakan. Saudara, saat perjalanan pulang dari Afrika, ya, dalam perjalanan pulang di kapal yang ditumpanginya, itu tiba-tiba badai dahsyat di lepas pantai Irlandia itu membuat kapalnya ini tumpangnya hampir tenggelam. Dalam keputusan asaannya dan ketakutannya akan maut, akan kematian, Newton itu biasa yang mengejek Tuhan, menghina Tuhan, tiba-tiba berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Luar biasa, saudara, ya, kenapa doanya dijawab dan kapal tersebut berhasil selamat. Peristiwa ini menjadi titik awal Newton menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sejak saat itu, John Newton menghindari kata-kata kotor, kata-kata penghinaan, kata-kata yang tidak membangun, perjudian, minuman keras, dia hindari. Kita tahu kemudian John Newton menuliskan lagu Amazing Grace sebagai gambaran hidupnya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Saudara, betapa ajaib anugerah itu yang menyelamatkan aku. Ini harusnya celaka, binasa. Dulu aku tersesat, sekarang ditemukan, kata John Newton. Dulu buta, sekarang melihat. Saudara, dulu buta, sekarang melihat, itu membuat banyak budak-budak juga melihat anugerah Tuhan melalui John Newton dengan penghapusan perbudakan melalui kerja keras dan penyerahan hidupnya kepada Tuhan bersama William Wilberforce, ya. Saudara, cerita orang buta dalam Yohanes 9 yang akan kita renungkan sepanjang minggu ini, saudara, menjadi perenungan kita ini mirip-mirip dengan cerita John Newton. Orang buta ini bahkan dalam Yohanes 9 lahir sejak buta sejak lahir. Saudara, dia tidak pernah melihat langit dan lautan yang biru, indahnya pegunungan yang hijau, warna-warni bunga. Tidak pernah. Semua itu tidak terbayangkan oleh orang buta ini. Dia tidak pernah melihat wajah ayah ibunya sejak lahir, hanya mendengar suara mereka. Yang dialami hanyalah kegelapan sepanjang hidupnya. Mujizat dalam hidupnya dimulai saat murid menanyakan siapa yang berdosa sebenarnya, kenapa dia buta, apakah orang tuanya atau dia. Jawaban Yesus itu luar biasa, saudara. Tidak menyalahkan orang tuanya dan juga tidak menyalahkan orang buta ini, tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Saudara, bagian ini akan kita lanjutkan, saudara, ya, menurut kita besok. Berkat rohani hari ini adalah dengan membandingkan diri kita dengan orang buta ini, hidup yang sangat menyedihkan yang membuat dia akhirnya menjadi peminta-minta di depan bait Allah, di pintu gerbang bait Allah, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saudara, melihat diri kita, tidak mungkin kita tidak bersyukur karena apa? Tuhan memberikan kita tubuh yang normal, yang sehat sejak lahir. Betapa anugerah Tuhan ajaib bagi saya dan saudara. Kita layak mensyukurinya. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, dengan tubuhku yang sehat dan berfungsi normal ini, sudahkah tubuhku ini menyatakan pekerjaan Allah sehingga dia dimuliakan dengan tubuhku yang sehat? Amin, saudara. Tuhan memberkati sekalian.